Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mademika Kania Paramita. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Baik, sebelum saya menjelaskan perbedaan sampah organik dan anorganik yang lebih spesifik, saya akan menjelaskan topik yang akan saya bahas pada perbedaan sampah organik dan anorganik. Yang pertama itu adalah di sampah organik. Ada pengertian, ada jenis, ada manfaat, dan ada contoh dari sampah organik. Yang kedua itu ada sampah anorganik. Saya akan membahas pada pengertian, jenis sampah anorganik, manfaat sampah anorganik, dan sistem pengolahan sampah anorganik. Dan saya akan lebih menjelaskan secara lebih detail tentang perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Ini adalah sampah anorganik dan non-organik. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu di dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan sampah adalah sesuatu yang tidak dapat diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya telah berakhir. Teman-teman, sampah itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sampah organik dan yang kedua itu sampah anorganik. Ini adalah contoh dari sampah organik, sampah daun-daunan dan sampah bekas canang sari. Setelah tayangan video ini, saya akan menjelaskan terkait pengertian, jenis, dan manfaat dari sampah organik. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah terurai melalui proses alami. Artinya terurainya sampah organik bisa terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Sampah organik mudah diuraikan karena sampah organik bisa didegradasi oleh mikroba atau bakteri pembusuk atau bersifat biodegradable. Sampah organik sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh yang termasuk sampah organik adalah sisa sayur dan buah, kotoran hewan, hingga daun kering. Sampah organik dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang sebagian besar mengandung air. Inilah yang menjadi alasan kalau sampah organik bisa menimbulkan bau tidak sedap, karena punya banyak kandungan air yang menyebabkan sampah jenis ini cepat untuk membusuk. Contoh sampah organik basah, yang pertama itu ada buah yang busuk, yang kedua ada sisa sayur-sayuran, yang ketiga ada kotoran hewan, yang keempat ada kulit pisang dan sejenisnya. Yang kedua itu ada sampah organik kering. Sampah organik kering termasuk sampah organik yang kadar airnya sedikit. Biasanya sampah ini sulit diolah kembali, alias sampah organik kering lebih sering dibakar untuk dimusnahkan. Contoh sampah organik kering adalah ranting pohon, kayu, dan daun-daunan kering. Manfaat dari sampah organik. Manfaat yang pertama itu dijadikan kompos atau pupuk organik.
Pengolahan sampah organik bermanfaat untuk kompos. Sampah organik seperti kotoran hewan maupun buah dan sayur busuk bisa dibuat menjadi kompos. Manfaat yang kedua itu ada tambahan pakan ternak. Manfaat sampah organik adalah sebagai tambahan pakan ternak. Tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, sampah organik juga dapat diolah menjadi pelet atau makanan ayam dan ikan. Yang ketiga itu manfaatnya biogas dan listrik. Sampah organik adalah sampah yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia. Limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Dan video kali ini saya sudah menampilkan jenis sampah anorganik yang banyak ada di sekitar kehidupan kita. Yang pertama itu ada koran, ada plastik bekas makanan, dan lain-lain. Setelah kalian menonton video contoh sampah anorganik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian, jenis, manfaat, dan sistem pengolahan sampah anorganik. Nah, yang kedua kita akan membahas apa itu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah limbah yang diproduksi dari bahan-bahan non-hayati, sumber daya alam tidak terbarui, dan hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang dan industri. Contoh sampah anorganik berupa sampah berbahan logam serta produk olahan, plastik, kertas, kaca, dan keramik, hingga sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai oleh alam atau mikroorganisme. Waktu yang lama juga dibutuhkan untuk penguraiannya, seperti sampah plastik, sisa pecahan kaca, potongan besi, tembaga, botol, dan kaleng bekas, asap pabrik atau sisa dari kendaraan bermotor seperti ban bekas dan rongsokan lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan jenis sampah anorganik. Ada dua. Yang pertama itu ada limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik merupakan limbah yang bersifat lunak atau lentur dan mudah dibentuk. Contohnya plastik gabus, sintesis atau styrofoam, sedotan plastik, serta bungkus makanan cepat saji. Selain itu, limbah dalam bentuk cairan seperti air, deterjen, sabun cuci, minyak jelantah, dan lainnya. Yang kedua itu ada limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik ini sifatnya tidak mudah hancur. Biasanya limbah keras anorganik akan dihancurkan dengan metode tertentu, pemanasan atau pembakaran. Contoh sampah atau limbah keras anorganik adalah pecahan keramik, kaca, paku berkarat, dan bekas kaleng. Selanjutnya, manfaat sampah anorganik. Manfaat yang pertama itu bahan kerajinan tangan. Sesuai dengan prinsip pengolahan sampah, sampah anorganik banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Bahkan banyak sekolah yang juga memberikan pelatihan atau pendidikan kepada siswanya dalam membuat kerajinan tangan dari bahan limbah. Hal ini tentunya menjadi terobosan baru dalam dunia industri kreatif dalam mengembangkan inovasi baru untuk mengurangi dampak sampah anorganik. Manfaat yang kedua itu bahan daur ulang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu prinsip pengolahan sampah adalah recycle atau Saya akan menjelaskan terkait prinsip pengolahan diolah menjadi barang dengan yang pertama itu nilai ada reduce kegunaannya lebih atau tinggi. mengurangi adalah Sampah cara untuk anorganik dapat meminimalisir dimanfaatkan penggunaan sebagai barang yang bahan berpotensi daur menjadi ulang sumber yang limbah. tentunya bermanfaat Contoh bagi penerapan kehidupan prinsip ini masyarakat. yaitu dengan membawa botol minuman saat berpergian. Yang kedua itu ada reuse. Prinsip pengolahan limbah anorganik lainnya itu reuse. Prinsip ini bisa diterapkan dengan cara menggunakan barang-barang yang masih bisa digunakan. Jika prinsip ini diterapkan, maka jumlah sampah anorganik bisa dikurangi.
Yang ketiga itu ada recycle, merupakan prinsip pengolahan limbah dengan cara mendaur ulang barang agar lebih fungsional. Contoh penerapan prinsip ini yaitu dengan mengolah sampah plastik menjadi ekrobik, kerajinan tangan, dan pengolahan lainnya. Tak hanya mengurangi jumlah sampah, namun hasil daur ulang tersebut juga bisa bernilai ekonomis. Yang keempat itu ada replace, prinsip pengolahan sampah anorganik. Yang terakhir yaitu replace. Prinsip ini pengolahan ini dengan mengganti barang-barang yang kita gunakan dengan produk yang lebih ramah lingkungan dengan berkelanjutan. Misalnya saat berbelanja, bawalah tas belanja agar tidak perlu menggunakan kantong plastik. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan sampah organik dan anorganik. Pada perbedaan yang pertama itu ada di sumber. Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari sumber sampah tersebut. Sampah organik berasal dari sisa-sisa organisme hidup baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Sedangkan sampah anorganik berasal dari organisme yang tidak hidup, misalnya plastik. Yang kedua itu ada kandungan di dalamnya. Sampah organik pada umumnya memiliki kandungan karbon dan ikatan hidrogen. Sampah organik juga memiliki kandungan komposisi yang lebih kompleks apabila dibandingkan dengan sampah anorganik. Sementara itu, sampah anorganik tak mempunyai kandungan karbon. Sampah ini mempunyai materi tak hidup serta mengandung mineral. Yang ketiga itu ketahanan panas. Sampah organik umumnya akan lebih mudah terbakar apabila terkena panas, berbeda dengan sampah anorganik yang beberapa di antaranya lebih tahan panas, misalnya besi, kaca, dan barang elektronik yang memerlukan suhu panas yang tinggi untuk menghancurkannya. Itulah perbedaan sampah organik dan anorganik. Ini adalah video pembuangan sampah yang sudah benar dengan menggabungkan jenis sampah anorganik tersebut. Ini adalah video pembuangan sampah organik yang sudah benar karena menggabungkan jenis-jenis sampah organik. Sistem pengolahan sampah. Yang pertama itu ada penampungan sampah, merupakan cara menampung sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Proses ini bertujuan untuk menghindari sampah agar tidak berserakan. Yang kedua itu ada pengumpulan sampah. Proses ini merupakan cara untuk pengambilan sampah dari tempat penampungan ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Pengumpulan sampah terbagi menjadi dua macam, yaitu pengumpulan individu dan komunal. Yang ketiga itu ada pemindahan sampah. Tahap pengolahan sampah selanjutnya yaitu pemindahan. Proses ini merupakan pemindahan sampah hasil pengumpulan ke alat pengangkutan untuk dibawa ke TPA. Yang keempat itu ada pengangkutan sampah, merupakan kegiatan mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan dari TPS atau sumber lain ke TPA. Tujuan pengangkutan yaitu menjauhkan sampah dari sebuah tempat ke TPA yang biasanya letaknya jauh dari pemukiman. Yang kelima itu ada pembuangan akhir sampah, adalah sebuah tempat untuk membuang sampah dari seluruh hasil pengangkutan sampah yang diolah. Prinsip dari pembuangan sampah yaitu memusnahkan sampah domestik di lokasi pembuangan akhir. Dengan kata lain, TPA merupakan tempat untuk mengolah sampah.